Hai, selamat datang di video saya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Dan ini adalah video pertama saya. Perkenalkan, saya Fran Arga. Di video ini kita akan bercerita tentang tragedi Hwaseong. Itu adalah sebuah kota yang terletak di provinsi Gyeonggi, Korea Selatan. Kota ini mempunyai daerah pertanian terluas dibanding dengan daerah lain di provinsi Gyeonggi. Kota ini berjarak 42 km dari Seoul. Selain destinasi wisata di Korea Selatan, juga menyimpan sejarah kelam. Sejak 1986 hingga 1991, kota itu diliputi ketakutan massal karena menjadi lokasi pembunuhan dan pemerkosaan terhadap 9 perempuan. Itu adalah Lee Chun-jae yang lahir pada bulan Januari 1963. Ia adalah seorang pembunuh berantai asal Korea Selatan yang didakwa membunuh adik iparnya pada tahun 1993. Dan kemudian dia mengaku telah membunuh 14 orang lainnya, termasuk 9 orang dalam kasus pembunuhan berantai Hwaseong antara 1986 dan 1991. Lee memiliki pola kejahatan yang identik, selalu menjadikan barang korban sebagai senjata pembunuhnya, seperti bajunya, kaos kaki, atau stocking para korban, termasuk adik iparnya yang diperkosa itu, dibunuh dengan cara dicekik. Pembunuhan pertamanya itu terjadi pada tanggal 15 September 1986. Seorang perempuan parubaya ditemukan meninggal dengan kondisi terikat dengan pakaiannya sendiri. Dan pembunuhan itu terjadi sampai 3 April tahun 1991. Si Lee ini memang amat hati-hati dalam menjalankan kejahatannya. Ia baru beraksi itu pada malam hari atau menjelang matahari terbenam, tepatnya selalu di jalanan yang dekat dengan persawahan atau daerah pinggiran kota yang sepi. Korbannya merupakan wanita berusia 13-70 tahun yang pulang dari bekerja. Adapun permasalahan utama polisi kala itu adalah belum canggihnya sistem pemeriksaan DNA. Dari pemeriksaan 21.000 orang dan pencocokan 20.000 sidik jari, Lee tidak pernah masuk di dalam daftar tersangka. Butuh 33 tahun lamanya bagi pihak kepolisian Korea Selatan untuk mengusut kasus pemerkosaan dan pembunuhan di Hwaseong. Banyak yang menduga kasus itu tidak ditangani serius, tapi dugaan itu salah. Bahkan kepolisian Korea Selatan sampai menurunkan 2 juta personil. Sebagian menulis 1,8 juta untuk menyelidiki area seluas 698 km persegi itu. Bayangin, 2 juta personil juga tidak bisa ketemu. Silly dia kemana sih? Jumlah terbanyak sepanjang sejarah kepolisian Korea Selatan untuk memutuskan satu kasus aja. Kepolisian awalnya mengira pembunuhan yang terjadi itu tidak saling berkaitan. Setelah kasus kelima, ditambah dengan maraknya sorotan media terhadap kekerasan yang dilakukan polisi pada masa interogasi. Jadi selama kasus pertama sampai kasus kelima, polisi itu tuh mencari pembunuh, cuman mereka selalu salah tangkap. Tapi mereka tuh menggunakan interogasi yang lumayan keras. Jadi tuh menyiksa si terduga itu tuh dengan tindak kekerasan. Jadi itu membuat banyak sorotan media terhadap kepolisian yang ada di kota itu. Jadi itu penelitiannya tuh jadi lebih serius dengan menambahkan jumlah personil tadi yang 2 juta orang. Lebih-lebih juga karena ada 1 orang yang tewas
akibat interogasi yang brutal dari pihak kepolisian. Ketika itu, korban yang sudah tak tahan karena dimintai keterangan memutuskan melompat ke kereta yang tengah melaju dan tewas seketika. Polisi memang sempat berhasil menemukan pelaku pembunuhan korban ke-8 dari setelah 10 wanita yang meninggal. Jadi ada korban ke-8, ketemu tuh orangnya, siapa yang bunuh. Jadi tuh ditangkap, cuman tuh pelaku itu bernama Yun. Itu tidak lebih dari peniru aja, atau copycat killer. Terutama DNA-nya juga tidak cocok dengan DNA yang ditemukan pada korban lainnya. Jadi korban ke-8 itu dia bunuh, cuman meniru Silly, cara bunuhnya Silly, dengan mengikat pakaian korban ke si korban gitu. Kisah tentang kasus pembunuhan di Hwaseong sempat difilmkan pada tahun 2003 dengan judul Memories of Murders. Sutradaranya adalah Bong Joon-ho, yang beliau juga sutradara dari film Parasite. Setahun usai film itu dirilis, kepolisian Korsel kembali berhasil menangkap seorang pelaku pembunuhan berantai yang juga mengidap kanibalisme. Namanya Yu Yung-chul. Jadi Yung-chul ini, jadi dia itu merupakan sosok yang lebih fenomenal. Tak hanya melebihi Lee, tapi penjahat seantero Asia. Karena di dalam sebuah wawancara dengan media setempat, Yung-chul ini mendapat pertanyaan tentang insiden Hwaseong. Dan disadari atau tidak, jawaban yang ia berikan itu menjadi petunjuk kasus misterius tersebut. Seturut penilaian Yung-chul, insiden Hwaseong berhenti karena pelaku tidak bisa melakukannya lagi. Dugaannya itu pelakunya sudah meninggal atau tengah berada di dalam penjara. Yung-chul sendiri menghentikan perbuatannya karena tertangkap. Jika tidak, dia mengaku akan membunuh 100 orang lainnya, bahkan lebih. Gara-gara Silly, lalu ada orang yang tahu perbuatan Silly, yang bernama Yung-chul ini, dia melakukan tindak kriminal yang kayak gitu. Akhir cerita dari Zodiac Killer atau Silly itu berakhir pada September 2019. Ini masih baru. Pihak kepolisian Korsel tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka memiliki petunjuk kuat tentang pelaku utama pembunuhan berantai di Hwaseong. Berita ini langsung ramai di media nasional Korea. Buat Lee, ini akan menjadi awal hukumannya. Lee sendiri saat ini masih berada di balik jeruji penjara Busan sejak tahun 1994. Ini yang tadi yang dia bunuh adik iparnya. Dan belakangan tengah mengusahakan pembebasan bersyarat. Kasus yang menjerat Lee pun juga pemerkosaan dan pembunuhan. Hanya saja, bukan terhadap 9 perempuan yang membuat geger warga Hwaseong. Kasusnya bermula ketika Lee yang sudah ditinggal istrinya, jadi dia sudah menikah dan punya anak, putra, tapi istrinya meninggalkan dia, ya karena kasus kelamnya mungkin, tapi di media tidak ada dituliskan alasan kenapa istrinya meninggalkan si Lee. Dan jadi setelah ditinggalkan istrinya tuh, karena nggak bisa menahan hasratnya, hingga kemudian dia memperkosa adik iparnya sendiri. Jadi itu dia mengajak adiknya yang kala itu usianya itu masih 19 tahun ke rumahnya di Cheongju, provinsi Chungcheong, ya Chungcheong itu deh, kayak gitu deh. Di sana Lee membiusnya, dibius lalu diperkosa, setelah itu dibunuh. Mantap. Setelah tewas, Lee kemudian mengikat adik iparnya itu dan memasukkannya ke dalam keranjang bayi. Keranjang bayi itu, ya yang gimana deh. Pokoknya keranjang bayi itu dimasukin, terus dibawanya dengan pakai sepeda motor. Itu gimana caranya tuh aku masih bingung ya. Jadi orang dewasa umur 19 tahun dimasukin ke keranjang bayi terus
Dibawa tuh pakai sepeda motor sejauh 800 meter dari kediamannya. Lalu meninggalkannya begitu aja di sebuah tenda warga. Udah selesai ditinggalin. Terus beberapa hari kemudian jenazahnya ditemukan sama penduduk. Lalu selain bekas cekikan itu, saksi mengaku menemukan ada luka lebam pada jenazah tersebut. Tapi Lee itu berusaha menutupi tindakannya, bahkan sempat mendatangi kantor polisi 2 hari sebelum mayat ditemukan. Oke, jadi 2 hari sebelum mayat ini ditemukan, 2 hari yang lalu tuh dia datang ke kantor polisi, bilang adiknya hilang tanpa kabar. Namun polisi tuh justru menaruh curiga kepadanya karena ternyata mayat adiknya ditemukan itu tak lama setelah itu. Ketika rumah Lee di Cheongju diperiksa, polisi juga menemukan bekas darah. Lalu ia pun ditahan gara-gara itu. Di persidangan, Lee sempat dijatuhi hukuman mati. Namun, pada tahun 1995, Mahkamah Agung Korea Selatan mengubah hukumannya menjadi seumur hidup. Petunjuk polisi didapat melalui penyelidikan DNA korban yang dilakukan oleh National Forensic Service menggunakan teknologi yang lebih maju. Cukup butuh 15 hari saja untuk melakukan itu semua. Hasilnya, DNA yang ditemukan pada korban pembunuhan Hwaseong ke-5, ke-7, dan ke-9 cocok dengan DNA Lee. Itu pasti mengejutkan karena 33 tahun sebelum hari itu dicari nggak ada yang ketemu dengan DNA-nya. Cuman setelah 33 tahun cek DNA ternyata si Lee ini tuh kok ada DNA-nya di korban ke-5, ke-7, dan ke-9 itu di tragedi Hwaseong ya. Itu mengejutkan sekali kan. Setelah DNA-nya cocok, akurasi penyelidikan ini kini dapat dipercaya setelah wajah Spotlight mengeluarkan hasil riset mandirinya mengenai perakiraan tinggi dan umur pelaku kala itu sekitar 165 sampai 170 dan umurnya 24 sampai 27 tahun. Ciri-ciri itu tuh sangat sesuai dengan Lee. Selain melalui pencocokan DNA dan riset mengenai wajah seperti yang dilakukan Spotlight, kepolisian Korsel juga memakai metode unik, yaitu hipnotis. Baik, itu tuh kayak semua cara sampai hipnotis saya digunakan untuk nyaris biar ada bukti yang kuat untuk Lee ini gitu. Untuk ini mereka mesti mendatangkan kembali satu-satunya saksi hidup dari peristiwa Hwaseong yang memang melihat pelaku itu dengan jelas pada 1988 lalu. Kernet superbus itu kernet superbus dalam kota trek Balan ke Hwaseong. Kala itu bersama supirnya yang bernama Mo. Sang kernet mengangkut Lee sekitar jam 10 malam. Lantas menangkap gelagat aneh. Pasalnya bulan itu cuaca tuh seringkali cerah. Cuman celana dan sepatu si penumpang itu justru basah. Ya, jadi itu membuat dia curiga dong ya. Ini lagi cerah, terus orang ini sepatunya basah gitu. Jadi sebenarnya curiga. Lalu setelah bukti dan keterangan yang didapat, polisi segera mendesak Lee untuk mengakui perbuatannya. Benar aja, pada 1 Oktober 2019, ia mengaku telah membunuh bukan hanya 9, tetapi 14 perempuan. Selain adik iparnya, 4 orang lain itu belum diketahui identitasnya. Lee juga menyebut pernah melakukan 30 usaha pemerkosaan sepanjang hidupnya. Polisi sangat hati-hati dalam menginterogasi Lee, mengingat publik masih menyoroti perilaku kekerasan mereka terhadap terduga pelaku kejahatan. Ketika Lee akhirnya mengakui perbuatannya, itu publik pun masih curiga. Iyalah, 33 tahun setelah, jadi rentang 33 tahun polisi bilang dia ini pembunuhnya. Terus
Ya curiga dong, pasti kayak aku pun curiga. Masa? Karena selama pembunuhan pertama, kedua, ketiga itu tuh selalu ada tersangka, cuman bukan bukan itu tersangkanya, apalagi ini setelah 33 tahun kan. Cuman keraguan publik itu kemudian direspon oleh salah seorang pejabat kepolisian yang merahasiakan identitasnya siapa melalui keterangan di salah satu media. Dia bilang begini, dia telah mengalami perubahan sikap sejak minggu lalu dan membuat pengakuan. Bukan polisi yang memaksanya untuk mengaku, tapi Lee dalam sebagian kasus bahkan sampai menggambarkan untuk menjelaskan peristiwanya sendiri, tegas pejabat kepolisian tersebut. Perlu 33 tahun lamanya bagi pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Baru pada akhir September 2019 lalu, kepolisian daerah Gyeonggi Selatan berhasil mengungkap kecocokan DNA pada 3 pakaian korban dengan Lee. Lalu persoalannya itu ada, menurutku besar sekali sih. Persoalannya itu kasus Lee karena sudah terhitung kadaluarsa. Karena sebelum ada perubahan aturan pada 2007, Korsel memang membatasi batas kadaluarsa kasus pembunuhan sampai 15 tahun lamanya. Sebab itulah maka posisi Lee sejatinya sudah aman sejak tahun 2006. Jadi itu dia kasus pembunuhan berantai Hwaseong dan profil tentang Lee Junjae. Kasusnya itu belum selesai, jadi itu masih tunggu apakah si Lee ini hukuman yang dia dapat apa. Karena kan baru tahun lalu, baru Oktober, si Lee menyampaikan keterangan kalau dia yang 14 orang wanita di Hwaseong itu. Oke. Sekian video hari ini. Terima kasih. Like jika Anda suka dan dislike jika Anda tidak suka. See you next time.